Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan materi-materi terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum dimulai, ada beberapa note yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, harapan besar dari saya agar teman-teman selalu mengupayakan hal yang terbaik apapun kondisi saat ini. Itulah yang akan nanti menentukan hasil akhir yang akan diperoleh oleh teman-teman. Mudah-mudahan secara objektif nanti saya bisa mengidentifikasi mana yang dihasilkan dengan upaya terbaik dan mana yang dihasilkan dengan upaya yang kurang optimal. Saya akan berusaha untuk itu semua supaya paling tidak satu, bisa menghargai apa yang telah teman-teman upayakan. Yang kedua, walaupun agak sulit, akan mencoba untuk membedakan mana yang upaya maksimal, mana upaya yang agak maksimal, dan mana upaya yang kurang maksimal. Tentunya itu semua akan didukung atau akan diidentifikasi oleh saya berdasarkan hal-hal yang secara fisik atau secara dokumentasi bisa saya observasi dengan mudah. Yang ketiga, terkait dengan dokumentasi kehadiran, setelah mengikuti uraian di video ini, juga lanjutan di video-video lainnya, tolong selalu mencatatkan nama dan NPM di kolom komen sebagai bahan acuan saya bahwa teman-teman telah melihat dan telah mengikuti uraian saya. Agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, saya mohon untuk mulai kali ini ada tambahan catatan di komen tersebut. Apakah teman-teman mengikuti uraian ini secara full atau tidak? Dituliskan supaya paling tidak ini juga menjadi sarana kita untuk bisa menunjukkan apakah kita bisa melakukan self assessment atau tidak terhadap kehadiran kita, terhadap konsentrasi dan curahan perhatian kita selama video ini berlangsung. Untuk mengcounter atau untuk mengkalibrasinya sebenarnya sangat mudah. Secara agregat nanti bisa ketahuan apakah teman-teman di kelas manajemen ini adalah teman-teman mengungkapkan fakta yang sejujurnya atau tidak. Ya, karena kemajuan teknologi sudah bisa merekam sejauh mana ataupun sepanjang apa suatu kegiatan atau aktivitas dilakukan, dan itu tercatat secara online. Baik teman-teman, kita mulai materi kita. Materi kita kali ini terkait dengan tim. Lebih tepatnya adalah tim yang efektif. Dilihat dari judul, berarti kalau kita bicara efektif, yaitu apakah tujuan tercapai atau tidak. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjadi bagian dari sebuah tim atau tidak pernah sama sekali? Kalau kita memang aktif dalam sebuah tim, apakah kita selalu berhasil untuk mewujudkan target
baik target tim maupun target individu atau tidak dari apa yang dilakukan. Kemudian ketika bekerja dengan tim, apakah saya selalu berhasil untuk melakukan interaksi di dalam tim tersebut? Atau malah sebaliknya, banyak hal atau banyak hambatan yang saya temui sehingga saya tidak optimal untuk menjalankannya. Nah, sebagai pengantar, yang namanya tim ini sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, baik tim yang terbentuk secara formal ataupun informal. Secara formal contoh adalah di organisasi kemahasiswaan. Sedangkan secara informal, tim misalnya terbentuk karena kesamaan hobi atau kesamaan interest sehingga kita bisa menjalani atau membentuk persahabatan yang sangat erat dengan teman kita. Mau informal ataupun non formal, tetap aspek interaksi, aspek potensi, aspek kepentingan atau aspek tugas dan kewajiban yang harus dijalankan tetap akan ada di dalamnya. Nah, kita mulai sekarang. Tim itu apa sih sebenarnya? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tim, ada istilah populer kita adalah word of the day, dan namanya istilah sinergi. Barangkali teman-teman sering mendengar kata itu. Apa sebenarnya sinergi? Sinergi adalah the whole is greater than the sum of the part. Artinya secara keseluruhan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah masing-masing individu. Secara ilustrasi begini, kalau ada si A punya kekuatan maksimal untuk mengangkat beban, katakanlah 50 kg. Si B juga 50 kg. Kalau berdua itu bersinergi secara maksimal, maka kemampuan mengangkat barang mereka jauh atau di atas dari 50 plus 50 atau di atas 100 kg. Nah, konsep inilah yang sebenarnya mendasari sebuah tim. Jadi ketika berkumpul atau ketika kita berkomitmen membuat sebuah tim, maka tim itu harus jauh lebih luar biasa daripada hanya sekedar mengumpulkan orang-orang di dalamnya. Apakah memang tim itu pada hakikatnya kumpulan orang? Oke. Jadi kalau ini kita lihat gambar ini, ya, ini sebuah tim. Jadi tim itu didefinisikan sebagai sebuah kumpulan di mana anggota yang satu dengan anggota lainnya saling bekerja sama dengan penuh semangat untuk meraih tujuan atau target spesifik bersama. Ingat lagi teman-teman definisi organisasi di awal perkuliahan kita. Jadi ketika kita berhimpun di organisasi, bahwa ada proses interaksi di dalamnya. Ketika menjadi sebuah tim yang bagus atau yang kuat, ini lebih ditekankan lagi bahwa saling bekerja sama untuk meraih tujuan yang atau target yang sudah ditentukan secara bersama-sama. Nah, jadi tim ini kira-kira pengertiannya seperti itu. Di referensi lain boleh jadi masih banyak definisi-definisi yang lain, tapi pada umumnya spirit atau inti yang diungkapkan adalah sama.
Sekarang mari kita telaah beberapa fakta ataupun beberapa konsep mengenai tim atau kumpulan orang-orang tersebut. Ada dua istilah yang muncul, yaitu satu tim, satu grup. Dikatakan bahwa semua tim adalah grup, berarti kumpulan orang. Tetapi tidak semua grup adalah tim. Jadi dengan demikian, tim itu adalah subset atau himpunan bagian dari grup. Karena tidak semua grup adalah tim, jadi tim itu memiliki karakteristik yang khusus yang membedakan dari grup-grup yang lainnya. Kenapa? Karena pertama, tim itu lebih kohesif. Kedua, lebih intens. Kemudian lebih terarah. Kohesif artinya lebih menyatu, lebih kuat ikatan di antara anggota-anggota timnya. Kemudian juga masalah intens atau keseriusan, ya, lebih mengerjakan sesuatu dengan hal yang lebih jelas, ya, artinya lebih jelas dari sisi pendorongnya atau keseriusan dia untuk menjalankan itu. Dan yang ketiga, katanya tim itu lebih terarah. Karena apa? Karena memiliki tujuan yang lebih pasti atau directionnya lebih jelas. Tim lebih sulit dibentuk. Karena apa? Karena dia memerlukan proses, memerlukan waktu untuk saling belajar di dalam tim itu, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan optimal. Jadi tim itu sebuah kondisi atau sebuah kumpulan yang memiliki harga yang sangat mahal. Dan yang jelas lagi bahwa tim itu tidak bisa dibentuk dengan cepat, tidak 1-2 hari selesai, tapi memerlukan proses yang panjang, punya waktu yang panjang. Karena di dalamnya, di antara anggota tim itu akan berinteraksi dan saling belajar sehingga mampu bekerja sama dengan optimal. Ketika saling belajar, berarti kan ada banyak hal yang harus disiapkan ataupun dipastikan dalam diri kita. Misalnya sifat keterbukaan kita, sifat kita mau bekerja sama dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda dan seterusnya. Apakah kita, kumpulan orang-orang di sekitar kita itu merupakan tim atau hanya sebatas kumpulan orang-orangnya saja, atau orang gaul mengatakan hanya berkumpul secara fisik saja tanpa hati nuraninya. Apakah demikian? Rasanya sih teman-teman tidak sebegitunya. Mudah-mudahan teman-teman membuat ataupun memiliki kumpulan orang-orang di sekitarnya sebagai sebuah tim, bukan hanya sebagai grup saja. Ada pertanyaan sekarang. Why can a team be more effective at creating and managing innovation than a single person? Jadi intinya adalah dipertanyakan, kenapa tim bisa lebih efektif dalam konteks menciptakan atau mengelola inovasi dibandingkan dengan satu orang saja.
Artinya ketika kita berhimpun, maka orang-orang itu akan lebih efektif, ketika berkumpul, orang-orang itu akan lebih efektif dalam menciptakan sesuatu, lebih inovatif dibandingkan hanya ketika yang mengerjakan itu hanya satu orang saja. Adakah teman-teman bisa menjawabnya? Silakan nanti kalau merasa penasaran untuk dituliskan di buku tugasnya.